Nah, satu lagi yang unik dari Papua ini adalah rumah tradisionalnya yang disebut Honai. Dalam rumah ini ada sosok seorang wanita yang sangat tangguh dan memiliki peran penting bagi keluarganya, yang disebut Mama. Nah, kisah ini juga yang diangkat dalam film dokumenter berjudul Tanah Mama. Yuk kita nonton pemirsa filmnya. Salah satu kuliner Papua yang terkenal adalah bubur sagu papeda. Hingga sekarang, suku Kuano mempertahankan budaya leluhurnya dengan cara meramu. Kalau lapar, tinggal tebang pohon sagu yang tumbuh subur di hutan belakang rumah. Ini dia nih pohon sagu yang dicari. Jenis ini dikenal dengan pohon sagu duri yang katanya merupakan jenis pohon sagu yang paling bagus sebab banyak mengandung pati dan menghasilkan papeda merah yang paling enak. Selanjutnya, pohon sagu ini akan dibuka dan ditotok untuk mengambil ampasnya. Barulah mulai dari sini tugas memeras pati sagu dilakukan oleh para mama. Agar lebih mudah, kegiatan memeras sagu dilakukan di pinggir sungai karena kegiatan yang satu ini butuh banyak air. Alat untuk memerasnya pun dibuat dari pelepah sagu dan lengkap dengan saringan. Jangan lupa membuat kolam untuk menampung air sagunya. Baru deh proses memeras sagu dimulai. Proses ini sangat melelahkan. Belum lagi jari-jari tangan yang perih terkena ampas sagu. Nah, ampas sagu yang sudah diperas tinggal didiamkan beberapa saat hingga saripati mengendap. Kalau airnya sudah memerah, tinggal dibuang untuk diolah menjadi papeda. Campuran pati sagu dengan air jeruk inilah yang kemudian ditambahkan dengan air panas. Aduk-aduk hingga kenyal. Jadi deh, papeda berwarna kemerahan yang paling enak. Apalagi kalau disantap bersama keladi, sayur lilin, dan kuah kuning. Pemirsa, dari dulu sampai sekarang dalam budaya Papua, kegiatan memeras pati sagu hanya boleh dilakukan oleh kaum perempuan loh. Walau lelah dan sedikit menyakitkan, para mama tetap bersemangat ya menghidangkan makanan bagi keluarga tercinta. Satu lagi yang menarik dari budaya meramu suku Kuano, untuk menghilangkan rasa pegal setelah berjalan di dalam rapatnya hutan, mereka biasanya memanfaatkan dedaunan yang dipercaya dapat menghilangkan rasa penat bahkan tanpa harus dipijat. Daun bernama Latin Laportea decumana ini bekennya disebut daun gatal. Cara pakai daun gatal mudah saja, tinggal dipukul-pukulkan saja ke bagian yang nyeri. Sensasi terbakarnya benar-benar mengejutkan. Tenang, sensasi ini hanya bertahan selama 5 menit saja. Setelahnya akan muncul bentol-bentol seperti iritasi, dan niscaya setelah itu rasa pegal akan berkurang. Kemanjuran daun gatal inilah yang membuat masyarakat Kuano terus menggunakannya. Daun gatal ada banyak jenisnya, ada yang merah dan hijau. Katanya daun gatal berwarna hijau jauh lebih ramah ketimbang yang berwarna merah, jadi lebih cocok untuk pemula. Atau bagi Anda yang penasaran ingin mencoba tapi masih ragu, sekarang sudah ada kok ekstrak daun gatal yang mudah untuk digunakan dan yang pasti nggak menimbulkan sensasi gatal. Satu lagi nih, pengobatan warisan leluhur yang menakjubkan dari tanah Papua. Namanya daun jilat. Daun yang satu ini banyak ditemukan di pesisir pantai seperti di Holtekam, distrik Koya di Kabupaten Jayapura ini. Sesuai namanya, daun jilat akan digunakan dengan cara dijilat. Jadi, daunnya harus lemas dan lunak. Kalau yang sudah tua, cenderung agak kasar. Pengobatan daun jilat sesungguhnya berasal dari Serui yang berada di Kepulauan Yapen, berjarak 2 hari dengan perjalanan via laut dari kota Jayapura. Mama kemarin saya celaka dengan motor, jatuh dengan motor terus itu bahu agak bengkak, mungkin mama bisa tolong kak.
Pengobatan yang satu ini bertujuan untuk mengeluarkan darah mati dari dalam tubuh. Wah, pasti penasaran ya? Pertama, dibersihkan dulu tulang daunnya, lalu dirahu atau dipanaskan untuk melayukan permukaan daun. Dan proses pengobatan daun jilat pun siap untuk dimulai. Ini dia yang membuat proses pengobatan daun jilat begitu unik dan tidak biasa. Hanya lewat media daun dan jilatan, darah-darah mati yang ada di tubuh pasien bisa dikeluarkan. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan pengobatan ini dilakukan. Yang jelas, pengguna jasa daun jilat ini sudah banyak. Biasanya dalam mengobati pasien jumlah daun yang digunakan berbeda-beda. Untuk penyakit yang agak ringan dibutuhkan sekitar 2-4 lembar daun, sementara yang sudah parah butuh 4 hingga 6 lembar. Kakak, gimana rasanya pakai daun jilat? Ya, rasanya seperti agak ngilu. Ngilu. Iya. Tapi ngilu. ngilu gitu, abis itu enak nggak rasanya? Agak enakan apa gimana? Iya, ringan. Agak ringan ini ya. Iya, jadi geraknya juga. Gitu. Iya. Jadi lebih enteng. Iya. Keselionya. Iya. Oh, nah itu dia tuh uniknya daun jilat. Bisa keluar darah. Keren. Daun jilat yang sudah dipakai harus dikubur di dekat pembakaran. Percaya atau tidak, pengobatan yang satu ini sama sekali jauh dari pengaruh magis. Kalaupun ada ritual tetap, paling hanya konsumsi pinang di akhir pengobatan. Rasa getir pinang dan aroma wangi sirih sangat membantu untuk menghilangkan bau amis darah dari lidahnya. Sekian dulu episode hari ini. Jangan lupa saksikan dulu sekarang, setiap Senin sampai dengan Jumat jam 10 pagi hanya di Trans 7.